Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ari Ramadhani dengan NIM 2190302302 kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan checklist analisa kelayakan usaha produk atau jasa, yaitu kentang goreng atau french fries. Penyusun konsepnya yaitu saya. 1. Analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Poin 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, yang isinya mengambil keuntungan dari tren lingkungan, memiliki nilai potensi tinggi 1, nilai 1. Yang kedua, menyelesaikan masalahnya dengan potensi tinggi 1, nilai 1. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi tinggi 1, nilai 1. Yang keempat, ketepatan waktu masuk ke pasar, potensi tinggi 1, nilai 1. Yang kelima, luasnya gagasan atau menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi tinggi 1, nilai 1. Yang keenam, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah terisi atau tersedia, potensi sedang 0, nilai 0. Yang terakhir, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi tinggi 1, nilai 1. Dari poin 1.1 memiliki nilai yaitu 6. Selanjutnya yaitu poin 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online, dengan isi seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensi tinggi 1, nilai 1. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensi tinggi 1, nilai 1. Yang terakhir, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensi tinggi 1, nilai 1. Dari poin 1.2 memiliki nilai 3. Yang kedua yaitu kelayakan target industri. Poin 2.1, daya tarik industri, memiliki isi yaitu jumlah kompetitor, potensi rendah -1 atau banyak -1. Yang kedua, tahap siklus hidup industri, fase tumbuh cepat atau potensi tinggi 1, nilai 1. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, yaitu potensi tinggi atau potensi sedang 0. Yang keempat, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki potensi tinggi 1, nilai 1. Dan yang terakhir, margin operasi industri, yaitu sedang, potensi sedang 0, nilai 0. Dari poin 2.1 memiliki nilai 1. Selanjutnya 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen, dengan isi yaitu identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, potensi tinggi 1, nilai 1 yang telah teridentifikasi. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalangan untuk masuk bagi pesaing potensial, yaitu mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan, potensi sedang 0, nilai 0. Yang ketiga, daya beli pelanggan, potensi tinggi 1 dengan tinggi, nilai 1. Yang keempat, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensi sedang 0, nilai 0. Dan yang terakhir, potensi pertumbuhan target pasar, potensi tinggi 1, nilai 1. Yang ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi, dengan poin 3.1, kecakapan atau prowess management, dengan isi pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, yaitu potensi sedang 0, nilai 0. Yang kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, potensi sedang, nilai 0. Yang ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, potensi tinggi 1, poin 1 yaitu luas. Yang keempat, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri,
yaitu potensi tinggi 1, nilai 1, yaitu kuat. Dan yang terakhir, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, yaitu potensi sedang kosong, nilai kosong. Dari poin 3.1, kecakapan atau prowess manajemen memiliki nilai 2. Selanjutnya yaitu poin 3.2, yaitu kecukupan sumber daya. Dengan isi karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi tinggi 1, nilai 1. Dan yang kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, potensi sedang kosong, nilai kosong. Dari poin 3.2, yaitu kecukupan sumber daya memiliki nilai 1. Yang keempat, yaitu kelayakan finansial. Dengan poin 4.1, yaitu total modal awal yang dibutuhkan. Dengan isi modal ekuitas atau equity capital, potensi sedang kosong, nilai kosong. Yang kedua, modal utama atau modal utang, debt capital, potensi rendah minus 1, nilai minus 1. Yang ketiga, modal khusus, specialty capital, potensi tinggi 1, nilai 1. Dari poin 4.1, total modal awal yang dibutuhkan yaitu memiliki nilai kosong. Selanjutnya itu poin 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis. Dengan isi karakteristik ekonomi industri memiliki potensi tinggi 1, nilai 1. Dan yang kedua, profitabilitas dan resiko saat ini memiliki potensi tinggi 1, nilai 1. Dan yang ketiga, nilai perusahaan, potensi sedang kosong, nilai kosong. Dari poin 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis memiliki nilai 2. Poin 4.3 yaitu daya tarik finansial keseluruhan. Dengan isi hasil keuangan historis memiliki potensi tinggi 1, nilai 1. Yang kedua, proyeksi pendapatan, potensi tinggi 1, nilai 1. Yang ketiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi sedang kosong, nilai kosong. Yang keempat, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, potensi tinggi 1, nilai 1. Dan yang kelima, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi sedang kosong, nilai kosong. Dari poin 4.3, daya tarik finansial keseluruhan memiliki nilai 3. Yang kelima yaitu potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis memiliki nilai 4,5 sama dengan potensi sangat layak. Sarannya untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar memiliki nilai 2 sama dengan potensi layak. Dengan saran identifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi memiliki nilai 1,5 sama dengan potensi layak. Dengan saran identifikasi kemungkinan organisasi yang lebih layak. Bagian 4, isu finansial memiliki nilai 1,6 sama dengan potensi layak. Dengan saran identifikasi kemungkinan finansial yang lebih layak. Dari penilaian keseluruhan, yaitu mendapatkan nilai 2,4 sama dengan potensi sangat layak. Sarannya untuk segera ditindaklanjuti langkah perkembangan bisnisnya. Ringkasannya, ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah perkembangan bisnisnya. Terima kasih sudah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.